Klein berulang kali membungkuk dan mengulurkan lengannya saat dia melihat Dan mendorong ruang penjaga dengan tubuhnya ke samping. Kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi sang kapten, serta tindakan perlindungan yang konyol dan menggelikan itu membuatnya merasa sangat tegang. Perasaan itu identik dengan apa yang dia rasakan ketika mengikuti ujian keberanian yang mengharuskan dia berjalan melalui kuburan yang menyeramkan di malam hari di masa mudanya. Artefak tersegel. Kelas 2. Berbahaya. Harus digunakan dengan hati-hati dan tidak boleh berlebihan. Itu adalah sesuatu yang bahkan anggota resmi Nighthawk tidak tahu detailnya. Tidak diketahui seberapa berbahayanya. Di tengah kegelisahannya yang tegang, Klein merasa mustahil untuk mengekang dirinya sendiri agar tidak terlalu banyak berpikir. Pada saat itu, otaknya tiba-tiba menjadi mati rasa. Seakan-akan saklar listrik telah dipadamkan. Segala sesuatu dalam penglihatan Klein menjadi lambat. Bahkan gerakan lengannya pun mengalami nasib yang sama. Dia melihat Kapten Dan berhenti di jalurnya. Dia mendekatinya seolah-olah dalam gerakan lambat, mengulurkan telapak tangannya perlahan-lahan sebelum mendorong pundaknya. Tiba-tiba, proses berpikir dan penglihatan Klein kembali normal. Pada saat yang bersamaan, seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Apa yang terjadi? Bisiknya di tengah ketakutan dan kebingungannya. Dan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara dalam, "Amati baik-baik." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan berjalan ke ruang penjaga. Klein mengikuti dari belakang dan melihat 4 orang lainnya di dalam ruangan itu. Mereka ada yang duduk dan ada yang berdiri. Salah satu dari mereka adalah Midnight Put Leonard. 3 orang lainnya adalah orang-orang yang belum pernah Klein temui. Namun mereka memiliki sifat yang sama. Mereka semua melakukan latihan merentangkan dan menekuk lengan dengan sangat serius. Klein Moretti memiliki hubungan yang ajaib dengan buku catatan keluarga Antigonus. Dan memberikan pengantar singkat. Kemudian dia menunjuk ke 3 orang asing lainnya dan berkata, "Tuan dan Nyonya ini adalah rekan-rekan dari Keuskupan Baklun. Mereka mengawal artefak tersegel 2049 ke sini. Ini adalah Nyonya Lorota, Gravedigger, urutan 8. Dia adalah seorang penembak jitu yang handal." Pada saat itu, wanita berambut hitam yang terlihat berusia sekitar 30 tahun itu mengangguk pada Klein dengan ramah. Dia terlihat cukup cantik. Dia tidak mengenakan topi dan mengenakan pakaian yang tampak seperti pakaian pria. Mantel berwarna hitam dengan kemeja putih. Celana panjang berwarna hitam ketat, dan sepatu bot hitam. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Setelah Klein bertukar sapa, dan menunjuk ke seorang pria yang duduk di belakang meja. "Ayur Harsen, seseorang yang sama denganku." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Klein melihat Ayur Harsen dengan jaket abu-abunya bergerak lambat dengan gerakan tangannya. Seolah-olah roda gigi kehilangan pelumas, atau sambungan yang tertutup karat. Apa yang salah? Di tengah kegelisahan Klein, dia melihat Lorota mendorong Ayur Harsen. Saat itulah tindakan pria itu kembali normal. Apakah aku seperti itu sebelumnya? Klein pertama kali terkejut sebelum dia menyadari. Ini menunjukkan bahaya yang dimiliki oleh artefak tersegel 2049. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak terbangun tepat waktu? Apakah seseorang akan menjadi zombie? Dipenuhi pertanyaan, Klein menyapa Ayur Harsen yang berusia paruh baya yang menawan. "Borja," kata Dan sambil menunjuk Nighthawk terakhir. Borja adalah seorang pria yang dingin dengan bekas sayatan pisau di sisi wajahnya. Mata coklatnya yang tajam seperti mata elang. Dia terus mengamati semua orang di ruangan itu. "Ayo kita berangkat. Semakin cepat kita mengakhiri ini, semakin cepat kita bisa menyegel 2049. Kata Ayur Harsen yang tampan sambil berdiri, matanya menunjukkan beberapa kerutan. "Jadi di manakah 2049? Klein mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, tapi tidak melihat jejak artefak tersegel. Tentu saja, ia tidak bisa melihat area yang terhalang oleh meja tanpa mengaktifkan spirit vision-nya. "Baiklah." Dan berbalik dan menatap Leonard Michel.
Kau akan bertugas mengemudi. Sebaiknya jangan melibatkan Caesar dalam hal seperti ini. Caesar adalah petugas yang bertanggung jawab atas pengadaan dan pengumpulan persediaan untuk Tingen Nighthawks. Sementara ia juga bertugas sebagai pengemudi kereta. Dialah yang mengantar klien ke rumah Wells untuk bertemu dengan spirit medium Delhi. Tidak masalah. Leonard berhenti bersikap sembrono dan mengangguk dengan serius. Pada saat itu, klien melihat Ayu Harsen membungkuk. Dia mengambil sebuah peti logam hitam yang tertutupi oleh meja. Peti itu diukir dengan bintang bergemilau dan bulan purnama yang berwarna merah. Seolah-olah ada penghalang tak berbentuk di sekitar peti itu. Artefak tersegel seharusnya ada di dalam sana. Aku ingin tahu seperti apa bentuk 2049. Klien mengamati peti itu dengan penasaran. Buk, buk, buk. Suara ketukan keras tiba-tiba meledak dari peti hitam itu. Bahkan permukaan peti itu pun menggembung berkali-kali. Buk, buk, buk. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah bangun di dalamnya dan berdebar-debar. Suara ketukan itu menggetarkan hati semua orang yang hadir. Dia masih hidup? Saat klien berpikir demikian, dia melihat gerakan lengan Kapten Dan menjadi lamban. Seakan persendiannya dilapisi lem. Borja Nighthawk asal Buckland mendorong bahu Dan membuatnya pulih. Ini seperti melakukan tarian robot ketika seseorang terpengaruh oleh 2049. Jika kita semua berada di bawah pengaruhnya, bukankah kita akan menjadi regu penari yang kaku? Untungnya, 2049 tampaknya hanya mampu mempengaruhi satu orang pada satu waktu. Klien melamun untuk mengendurkan syarafnya yang tegang. Dia tidak berani menghentikan latihan angkut lengannya. Dia mengikuti langkah Dan meninggalkan tongkatnya. Kemudian, dia mengikuti di belakang kelima Nighthawk melalui terowongan dan menaiki tangga menuju lantai 2 Blackthorn Security Company. Leonard telah pergi duluan dan memberitahu semua orang di bagian depan gedung. Jadi Rosanne dan yang lainnya telah sampai di lantai 3. Insiden ini jarang melibatkan mereka, tetapi tidak sepenuhnya asing. Nighthawk lainnya, Ken Lee, telah menggantikan Dan dalam tugasnya mengawasi gerbang Chinese. Klien menghela nafas lega ketika dia mencapai gerbong. Dia melihat dengan curiga keluar jendela dan berkata, "Tidakkah 2049 akan mempengaruhi orang-orang biasa di jalanan?" Dari perjalanan mereka di bawah tanah menuju gerbong, artefak tersegel 2049 telah menyebabkan 6 insiden lamban. 2 di antaranya ditargetkan padanya. Dia telah disentak bangun oleh Kapten Dan Leonard Mitchell. Tingkat efek lamban agak mengkhawatirkan. Jangan khawatir, 2049 akan menargetkan makhluk humanoid dalam jarak 5 meter darinya, terlebih dahulu. Semakin dekat kamu dengannya, semakin mudah kamu dipilih. Selama ada 3 orang yang mengelilinginya, orang-orang yang kebetulan berada di sekitar saat kereta melintas tidak akan terpengaruh. Wanita cantik berambut hitam, Lorota, menjelaskan dengan nada malas. Sungguh artefak tersegel yang aneh, pikir Klein sambil melanjutkan latihan angkut lengannya. Dan angkutan Nighthawk lainnya tidak berbicara dalam perjalanan menuju rumah Ray Bieber. Mereka saling memperhatikan kondisi satu sama lain. Hanya Lorota yang memasang wajah acuh tak acuh. Kadang-kadang ia menikmati pemandangan jalanan Tingen yang tidak begitu bersih. Dan di lain waktu, ia memuji sistem air bawah tanah Backland. Tidak lama kemudian, bangunan yang sudah dikenalnya itu akhirnya masuk dalam pandangan Klein. Kelompok beranggotakan 6 orang itu berjalan menuju lantai 3 sambil mengamati satu sama lain. Pintu rumah Ray Bieber diberi label dengan simbol Departemen Kepolisian Tingen yang menandakan bahwa pintu tersebut dilarang dimasuki oleh orang tidak berkepentingan. Saat Dan melakukan latihan peregangan, dia mengeluarkan kunci. Dia membuka kunci yang baru saja diganti, kemudian berbalik. Membiarkan Ayu Harsen yang membawa peti hitam untuk masuk terlebih dahulu. Bak, bak, bak. Artefak tersegel di dalam peti hitam itu mengetuk dengan keras sekali lagi. Bahkan lebih keras dari sebelumnya. Hal ini membuat lengan Ayu Harsen bergoyang-goyang dari satu sisi ke sisi lain, tanpa terkendali. Hal itu bahkan membuat Klein menduga bahwa peti itu akan terbelah pada waktunya. Bak, bak, bak.
Klein dengan cepat menyadari bahwa gerakan Kapten Dan menjadi lamban. Dia hendak membangunkannya ketika sebuah dengungan terdengar di otaknya. Otaknya menjadi mati rasa. Pemandangan di depan matanya seolah-olah diputar dalam gerakan lambat. Bukankah mereka mengatakan bahwa hal itu hanya mempengaruhi satu orang pada satu waktu? Pikiran Klein dengan cepat menjadi lamban. Pada saat ini, Lorota dan Borgia yang sudah siap membangunkan mereka masing-masing dengan mendorong mereka. Setelah proses berpikir dan penglihatannya dipulihkan, Klein melihat sekeliling dengan rasa takut yang tersisa. Dia hampir saja berkata, "Bukankah Anda mengatakan bahwa 2049 hanya dapat mempengaruhi satu orang pada satu waktu?" Untungnya, aku tidak menghentikan berganganku. Saat artefak tersegel 2049 memasuki mode mengamuk, ia bisa mempengaruhi hingga 2 orang sekaligus. Kami bisa memastikan bahwa Ray Bieber memang keturunan keluarga Antigonus, kata Ayur Harsen dengan nada mekanis. Lorota tertawa kecil. Dia menatap Klein dan berkata, 2049 menjadi sangat gelisah saat bertemu dengan keturunan keluarga Antigonus. Meskipun hanya tinggal aromanya saja, kemampuannya juga akan meningkat pesat. Aku yakin kau akan bisa memahami perasaannya. "Ya, aku tidak." Klein bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jadi, itu adalah makhluk hidup?" Lorota menatapnya dan tidak menjawab dengan langsung. Kau akan tahu sebentar lagi. Selama Ray Bieber belum melarikan diri dari Tingen, 2049 akan menuntun kita kepadanya. Klein hanya bisa menunda pertanyaan-pertanyaan lainnya, sambil berjalan mengelilingi ruangan bersama para Nighthawks. Di tengah dentuman keras dan getaran dari dada, mereka mengunci pintu itu, berjalan turun melalui tangga, dan kembali ke gerbong. Ayur Harsen melihat keluar jendela beberapa kali, memastikan bahwa tidak ada pejalan kaki dalam radius 5 meter dari mereka. Dia kemudian meletakkan peti hitam itu di atas tanah dan memutar saklar mekanis untuk melepaskan pengekangan spiritualnya. Dentuman keras berhenti tiba-tiba, membuat seluruh gerbong kereta menjadi hening. Bahkan, napas para Nighthawks pun tidak terdengar. Klein menahan napasnya saat peti hitam itu perlahan terbuka. Sebuah deritan mengilu, menyakitkan telinganya. Peti itu jatuh dan sebuah lengan ramping coklat menjulur keluar dari dalam peti. Panjangnya kira-kira sepanjang jari seorang anak kecil. 2 lengan menekam ke depan satu demi satu, saat sebuah benda seukuran telapak tangan manusia normal muncul sedikit demi sedikit di depan Klein dan kawan-kawan. Benda itu memiliki sendi, siku, jari, dan lutut yang jelas. Terbungkus kain coklat bernoda minyak, wajahnya dicat dengan warna-warna badut, merah dan kuning. Itu adalah boneka kayu dengan penampilan yang aneh. 2049 mengangkat kepalanya dan menatap Klein dengan mata hitamnya yang murni. Mulutnya yang kaku, perlahan-lahan terbuka untuk memperlihatkan senyum seperti badut.